Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A maupun kelas 4B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Sudah mandi atau belum? Pastikan kalian sudah mandi dan sarapan ya, supaya kalian tetap sehat. Jangan lupa juga selalu melakukan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, kemudian menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dan menjaga jarak jika di kerumunan. Baik, sekarang sudah siap belajar bukan? Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai tema 1 indahnya keberagaman, materi IPA KD 3.6 tentang bunyi dan alat indera pendengaran. Yuk kita lanjutkan ya. Nah anak-anak, sekarang kalian perhatikan ya penjelasan yang ada pada video berikut ini. Dan jenis-jenis pantulan bunyi. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar orang yang meniup seruling? Pasti pernah kan ya? Seruling dan alat musik lainnya menghasilkan bunyi yang sangat indah. Sampai di sini, apakah anak-anak tahu apakah bunyi itu? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang pengertian bunyi. Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Nah, berdasarkan video yang tadi sudah kita simak bersama-sama, kita mengetahui bahwa bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Alat musik salah satu contohnya. Di Indonesia itu banyak sekali beragam alat musik. Nah, bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik. Berikut contoh-contohnya ya. Berikut ini adalah beberapa cara untuk memainkan alat musik. Yang pertama dengan cara dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul misalnya gong, gendang, kolintang, dan gamelan. Nah, ini adalah gamelan. Gamelan ini merupakan alat musik tradisional dari tanah Jawa. Ada kolintang. Kolintang berasal dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada kendang. Kendang itu merupakan alat musik tradisional dari daerah Sunda dan juga ada dari beberapa daerah di Jawa Timur. Biasanya digunakan untuk mengiringi tarian-tarian tradisional, musik jazz, dan kontemporer. Nah, berikutnya ada gong. Gong merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat. Secara ukuran, gong tergolong alat musik yang cukup besar. Lanjut, ini adalah aramba. Aramba berasal dari daerah utara, seperti Sumatera. Lebih tepatnya ada di Pulau Nias. Jenis bunyi yang dihasilkan oleh aramba adalah ideofon. Aramba dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup misalnya trompet dan seruling. Nah, ini adalah saluang. Saluang merupakan alat musik tiup tradisional dari Sumatera Barat. Alat musik ini cukup mirip ya dengan suling, tetapi dia lebih sederhana karena hanya memiliki 4 lubang yang berurutan. Alat musik seruling atau biasa disebut suling. Alat musik ini merupakan alat musik tradisional dari Asia Tenggara loh, jadi tidak hanya dari Indonesia ya. Alat musik ini terbuat dari bambu. Selanjutnya adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Contohnya rebab. Dan ada lagi ya, salah satu alat musik gesek yang cukup terkenal tidak hanya di Indonesia tapi juga skala internasional. Apa hayo? Ya, biola. Alat musik yang dipetik. Alat musik yang dipetik tar, kecapi. Kemudian ada juga sasando. Nah, ini dia sasando yang berasal dari tanah Rote, Nusa Tenggara Timur.
lagi kecapi yang merupakan alat musik tradisional dari Sulawesi Barat. Kita lanjutkan alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan. Ayo, siapa yang tahu ini kira-kira apa ya? Iya, ini adalah angklung, salah satu contoh alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Selain angklung, ada juga marakas. Nih, ini dia angklung. Angklung itu banyak itunya ya, ukurannya disesuaikan dengan nada yang akan dihasilkan. Nah, anak-anak, bagaimana tentang materi yang disampaikan Bu Rizka tadi tentang bunyi? Bunyi dapat dihasilkan dari benda yang bergetar serta alat-alat musik tradisional dari Indonesia. Sudah paham bukan tentang materi yang disampaikan oleh Bu Rizka? Bapak harapkan kalian sudah paham. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat bunyi. Kita lihat video berikut ini. Selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat, bunyi dapat diserap dan dipantulkan, bunyi dapat dibiaskan, dan bunyi merupakan gelombang longitudinal. Berikut pembuktian bahwa bunyi merambat melalui medium perantara. Yang pertama, bunyi merambat melalui medium udara atau gas. Saat lonceng bergoyang, maka kita akan mendengarkan bunyi lonceng tersebut. Kenapa begitu? Karena bunyi merambat melalui udara. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Tempelkan telinga kita ke ujung meja seperti terlihat pada gambar, maka suara ketukan meja terdengar lebih kencang dan jelas. Yang ketiga, bunyi merambat melalui cair. Bisa dibuktikan dengan percobaan sesuai pada gambar di atas. Berikut ini adalah jenis-jenis dari bunyi pantul. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul ini terdengar bersamaan dengan bunyi asli dan jarak pemantul berdekatan dengan sumber bunyi. Yang kedua adalah gaung, yaitu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Yang ketiga, gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat video tentang sifat-sifat bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi itu, bunyi dapat merambat, bunyi dapat dibiaskan, bunyi dapat diserap, dan bunyi merupakan gelombang longitudinal. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, bagaimana kita bisa mendengar bunyi? Nah, pastinya kalian bertanya-tanya bukan? Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, mengapa telinga dapat mendengar? Ping Ping, kita banyak mendengar suara burung. Indah sekali ya. Ping Ping, kenapa ya kita bisa mendengar suara burung yang begitu indah? Karena kita punya telinga. Tapi kenapa telinga bisa membuat kita bisa jadi mendengar? Nah, tadi Ping Ping bisa mendengar suara-suara burung karena Ping Ping mempunyai telinga. Mari kita pelajari lebih jauh lagi. Pendengaran manusia. Nah, ini gambar orang sedang mendengarkan. Ketika kita bersuara, kita akan menghasilkan sebuah bunyi. Bunyi dapat didengarkan oleh panca indera pendengaran. Panca indera pendengaran pada manusia yaitu telinga. Ayo kita pelajari lebih lanjut mengenai telinga. Fungsi telinga. Fungsi telinga yang pertama sebagai alat pendengaran. Yang kedua sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian luar, yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga bagian dalam. Telinga bagian luar apa saja?
yang ada di telinga bagian luar. Yang pertama ada daun telinga, fungsinya untuk menangkap getaran bunyi. Yang kedua ada lubang telinga, fungsinya untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Yang ketiga ada liang telinga, fungsinya menghalangi debu dan air yang masuk. Itu tadi telinga bagian luar. Sekarang telinga bagian tengah. Di telinga bagian tengah ada gendang telinga. Fungsinya menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Yang kedua ada tulang-tulang pendengaran. Fungsinya meneruskan getaran bunyi ke koklea. Yang ketiga ada saluran eustasius. Fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah faring. Nah, kita lanjut ke telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam ada yang dinamakan saluran setengah lingkaran, berfungsi untuk membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua ada koklea, menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, mari kita lihat video berikut ini untuk mengetahui bagian-bagian dari telinga. Apa sebaiknya aku harus masuk ke dalam telinga supaya kita bisa mengerti, begitu ya? Kau ingin masuk ke dalam telinga? Benar. Iya, tentu ya. Terbanglah. Ini adalah daun telinga yang mengumpulkan segala suara. Ini adalah saluran telinga. Daun telinga dan saluran telinga ini adalah pusat pertama untuk menyalurkan suara. Yang berbentuk oval dan agak bening itu apa, kek? Lihat, dia meloncat sendiri. Saya adalah benda yang agak bening yang disebut gendang telinga. Saya bersifat sangat lentur dan selalu bergetar. Lihatlah. Dan itu adalah saudara-saudara pengatur suara saya. Saya adalah tulang martil. Kalau saya tulang landasan. Dan saya tulang sanggurdi. Kami bertiga disebut sebagai tulang rawan pendengaran. Saya dan mereka menjadi telinga tengah. Pos pendengar kedua kami memperbesar suara luar menjadi 18 kali lipat, lalu menyalurkannya ke dalam. Tulang suara dan gendang telinga merupakan jembatan antara luar ke dalam yang sangat penting. Kalau anak-anak tidak hati-hati menjaga gendang telinga, maka gendang telinga bisa pecah dan tulang suara menjadi sakit sehingga menyebabkan radang otak. Jadi, berhati-hatilah menjaga gendang telinga kalian. Silakan masuk ke telinga dalam. Kita masuk dari lubang ini. Kenapa? Tidak berani maju lagi? Saya adalah kelenjar limfe yang menyalurkan suara ke sel-sel pendengaran. Halo. Saya adalah sel-sel bulu halus yang mengantar suara saraf pada pendengaran. Itulah saya. Terima kasih. Kami yang menyalurkan suara dan merupakan pusat pendengaran ketiga pada telinga dalam. Nah, anak-anak, itu tadi bagian-bagian telinga dan fungsinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih proses mendengar bunyi itu? Nah, yang pertama, getaran dari sumber bunyi. Nah, tadi sudah jelaskan kan sumber bunyi itu. Lalu, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga.
Setelah itu, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Dan bunyi menggetarkan gendang telinga. Setelah itu, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Lalu, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Kakek akan keluar membuat percobaan. Nah, sekarang kakek ini akan melakukan percobaan bagaimana bunyi itu didengar oleh telinga manusia. Mari kita saksikan. Ping ping, pang pang. Ping ping, pang pang. Terdengar? Iya, terdengar ya. Anak-anak, kalian sudah mengerti terbentuknya telinga? Kakek pengetahuan, sekarang ini aku sudah mengerti, Kek. Kenapa telinga bisa mendengar? Aku tidak menyangka telinga begitu menakjubkan. Di dalam telinga masih banyak lagi ilmu telinga. Kalau waktu sakit disuntik atau makan obat tidak diperhatikan, biar saja sel yang menerangkan. Ya, kalau memakai terlalu banyak antibiotik, saya yang bisa keracunan. Kalau sel bulu halus mati, tidak ada yang membantu saya menyalurkan suara ke sel otak. Sekarang kalian sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, mari kita pulang. Ayo. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham kan bagaimana telinga kita dapat mendengar suara? Lanjutkan ya. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan tentang kepekaan telinga sebagai indera pendengaran. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Nah, ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada juga orang yang dapat mendengar bunyi keras. Indera pendengaran yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, bagaimana sih cara memelihara kesehatan telinga? Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran. Yang ketiga, jika ada suara memekan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Hai, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Cukup menyenangkan bukan? Bukan? Nah, bagaimana dengan materinya? Sudah jelas? Nah, Bapak harapkan dan Ibu Rizka harapkan kalian telah mengerti tentang materi yang kita terangkan pada pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu dan Bapak cukupkan dulu ya. Tetap semangat, terus belajar, pantang menyerah. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan sebelum dan melakukan sesuatu. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartika Prima. Ya.